Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidatahu min yuhibbu rabbuhu wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bersama Ustaz Abu Yasir dari Jogja. Beliau teman saya. Nanti insyaallah beliau akan memberikan faedah-faedah pengetahuan beliau, khususnya berkenaan dengan kitab Hilyah ini sendiri. Kita masuk dalam asal belajar kepada ahli bid'ah, karena pada pertemuan yang lalu belum selesai. Nanti saya bacakan, beliau yang syarah. Saya baca ya. Masih dalam masalah belajar kepada ahli bid'ah. Buku-buku tentang sirah dan berpegang teguh kepada sunnah penuh dengan upaya ahlu sunnah untuk mematikan bid'ah serta memusuhi dan menjauhi pelakunya, seperti orang yang sehat yang menjauhi orang yang berpenyakit kudis. Mereka memiliki kisah-kisah dan kejadian-kejadian yang terlalu panjang untuk diceritakan. Ini sudah belum? Ya. Dan saya dengan senang hati akan menyampaikan isyarat tentang beberapa pokok tulisan mengenainya. Para ulama salaf rahimahumullah mengharapkan pahala dari penghinaan kepada ahlul bid'ah serta penolakan pelaku bid'ah beserta bid'ahnya. Mereka memperingatkan berakhirnya bergaul, bermusyawarah, makan bersama dengan para ahlul bid'ah, dan jangan sampai api seorang pengikut sunnah bertemu dengan api pengikut ahlul bid'ah. Sebagian salaf tidak mau mensolatkan jenazah pelaku bid'ah. Mereka menyingkir, tidak mau mensolatkan jenazahnya. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim di Mufti Saudi rahimahullah pernah terlihat menyingkir dari sholat jenazah yang diselenggarakan untuk seorang ahlul bid'ah. Sebagian salaf melarang bermakmum sholat kepada mereka dan menyampaikan hikayat bid'ah mereka karena hati itu lemah, sedangkan syubhat itu ganas. Sahal bin Abdullah At-Tustari berpendapat tidak dihalalkan bagi ahlul bid'ah untuk memakan bangkai meskipun dalam keadaan terpaksa karena dia sendiri orang yang melampaui batas, sementara memakan bangkai itu boleh. Tetapi ada catatannya, sebagaimana dari firman Allah, "Faman ittara ghayra baghin," untuk yang terpaksa dan tidak melampaui batas. Sedangkan seorang ahli bid'ah, mereka sendiri melampaui batas disebabkan oleh bid'ahnya. Mereka juga mengusir ahli bid'ah dari majelis-majelis mereka, sebagaimana dalam kisah Imam Malik rahimahullah yang mengusir orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara bersemayamnya Allah. Dalam kisah tersebut terdapat jawaban beliau yang masyhur. Kata beliau, "Aku rasa kayaknya engkau seorang pengikut bid'ah." Maka orang itu pun dikeluarkan dari majelis atas perintah Imam Malik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما تنفعنا به رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian di Masjid BDI yang semoga senantiasa dalam limpahan dan taufik dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang telah dibacakan oleh Ustadzuna Ustaz Muflih Safitra terkait dengan bab apa Ustaz? Belajar dari ahlu bid'ah. Dan ini termasuk bab yang sangat penting sekali dalam
dalam ajaran Islam, terutama bab yang sangat dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa sebabnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Beliau pernah mengatakan, kanu la yas'aluna 'anis sanad. Dulu para sahabat ketika meriwayatkan sebuah ilmu, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bertanya terkait dengan sanad. Mana sanadnya? Kemudian falamma waqa'atil fitnah. Kemudian setelah terjadi fitnah, terjadi ketika muncul bid'ah, termasuk diantaranya bid'ah Khawarij, bid'ah Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya, maka para penuntut ilmu mulai bertanya, sammu lana rijalakum. Tunjukkanlah, sebutkanlah siapa rijal-rijal kalian. Artinya setiap hadis yang datang harus ditanyakan sanadnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu diambil dari ahlinya. Maka dari itu pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, unduru amman ta'khuduna hadad din. Unduru amman ta'khuduna hadal ilm fa innama huwa dinun. Lihatlah dari mana kalian mau ngambil ilmu. Kenapa sebabnya? Karena ilmu agama Islam, karena ilmu ini adalah din, agama Islam. Jadi menunjukkan bahwa Islam sendiri sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengambil ilmu. Ambillah ilmu dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ambillah ilmu dari orang yang ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kalau mau belajar ilmu agama, ambillah dari seorang ahli agama yang memang betul-betul belajar ilmu agama di negeri asalnya, yaitu Timur Tengah. Karena banyak kasus sekarang, termasuk teman-teman saya, baik teman kakak kelas saya, angkatan saya yang dari Yaman dan dari Mesir, mereka dapat waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Mereka mendapatkan beasiswa ke Leiden, Belanda. Belajar Islam di Leiden. Mau belajar apa di sana? Belajar Islam, kita bayangkan belajar Islam dari orang yang membenci Islam. Tentunya tidak akan masuk di akal. Sepulang ke Indonesia, mereka meniti karir yang sangat cemerlang. Jadi dosen di sini, di sana, bahkan jadi dosen terbang. Banyak di antara mereka yang menjadi dosen di Australia, New Zealand dan sebagainya. Tetapi apakah kita patut mengambil ilmu dari mereka? Tidak. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, unduru amman ta'khuduna hadal ilm. Lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu ini. Kenapa? Fa innama huwa dinun. Karena ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka dari itu ini adalah anjuran yang disebutkan dalam Islam untuk mengambil ilmu dari ahlinya, dari orang-orang yang terpercaya, dari orang-orang yang thiqah. Maka dari itu dalam Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikra, Al-Qur'an, dan kami akan menjaganya. Dan di antara janji Allah adalah Allah akan menjaga hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu salah satu kekhususan dari ajaran Islam adalah adanya sanad. Menjamin bahwa apa yang kita dengar pada hari ini yang dinisbahkan kepada baginda Rasulullah SAW betul-betul bersumber dari beliau. Maka ada ilmu sanad, ada ilmu hadis. Maka dalam ilmu hadis manapun juga, kalau kita pernah belajar ilmu mustalah hadis, di antara yang paling masyhur yang diterima oleh semua kalangan, orang NU pakai, teman-teman Muhammadiyah pakai, orang Persis pakai, kita apalagi, adalah Mandumah Baiquniyah. Di situ sebutkan bahwa sesuatu hadis dari baginda Rasulullah SAW ketika akan diterima maka harus memenuhi 5 syarat. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang hafal? Saya kasih hadiah nanti. Ada? Acung? Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Baiquni
Thaha bin Futuh al-Baikuni abda'u bihamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabin ursila wa di min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin atawahaddah awwaluha sahihu. Yang pertama adalah hadis sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda wa yu'al yarwihi 'adlun dhabitun al mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sebuah hadis sahih harus terpenuhi 5 syarat ini. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua adamus syudud, yang ketiga adamul illah, yang keempat perawinya haruslah orang yang adlun, orang yang adil. Para ulama hadis mengatakan seorang perawi dikatakan adil. Perawi dikatakan adil artinya bahwa orang yang tidak adil tidak bisa diterima hadisnya. Dan ini bisa dikiaskan dengan para dai kita. Jika dai kita kemudian atau kita belajar dari orang yang tidak adil, maka sungguh ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para ulama mengatakan seorang dikatakan adil jika yang pertama adalah dia Islam. Jelas Islam. Yang kedua adalah baligh, orang yang telah berusia mencapai usia baligh. Yang ketiga adalah al-aqil, berakal. Yang keempat adalah salim min khawarimil muru'ah. Dia selamat dari segala sesuatu yang membuat kehormatannya menjadi jatuh. Di antara sesuatu yang membuat kehormatan seorang menjadi jatuh adalah orang tersebut harus terbebas dari 2 bentuk syubhat. Yang pertama syubhat yang terkait dengan 2 bentuk penyakit yang menempel pada diri manusia. Yang pertama adalah penyakit syubhat, yang kedua adalah penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat jelas. Tidak mungkin kita mengambil ilmu agama dari seorang pezina wal iyadzubillah, dari seorang pemabuk, dari seorang pencuri, dari seorang pejudi. Dikisahkan pada zaman Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari seorang imam ahli hadis yang punya hafalan yang sangat luar biasa kuat. Ketika beliau sampai di Baghdad, ditunjukkan 100 buah hadis dan semuanya ditanyakan pada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan saya tidak mengenal hadis ini. Tetapi yang betul hadis ini, sanadnya ini, kemudian matannya seperti ini. Semua itu sengaja dibolak-balik untuk menguji kekuatan hafalan Imam Bukhari. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu ketika Imam Bukhari diuji, semua orang mengakui keilmuan Imam Bukhari. Pertanyaannya, pada zaman Imam Bukhari, apakah tidak ada orang yang lebih kuat hafalannya daripada Imam Bukhari? Jawabannya ada. Ada seseorang yang sangat terkenal pada zaman itu yang jauh lebih kuat hafalannya dari Imam Bukhari. Para ulama menyebut dia dengan sebutan Syadakuni. Syadakuni. Pertanyaannya, dia seorang perawi hadis tetapi tidak diterima hadisnya. Penyebabnya kenapa? Jelas, dia seorang peminum minuman keras. Walaupun kuat hadisnya, tetapi dia tidak terpenuhi syarat untuk bisa diterima hadisnya. Ini menunjukkan ajaran Islam dan budaya para ulama kita adalah bagaimana kita memperhatikan dari mana kita akan mengambil ilmu agama kita. Itu yang pertama. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat. Orang yang kemudian terfitnah atau terkena racun di akalnya, syubhat, maka tidak layak diambil hadisnya. Maka dari itu para ulama, kalau kita melihat kitab Rijalul Hadis, kita banyak mendapatkan para ulama mengatakan tidak menerima hadis seseorang. Kenapa? Hanya gara-gara dia fulan rafidi, fulan qadari, fulan murji, fulan dan sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena dikhawatirkan ketika kita mengambil hadis dari seorang yang dia terkena fitnah syubhat, maka dia akan cenderung untuk memasyurkan hadis yang akan mendukung madhabnya. Orang Syiah akan berusaha memasyurkan hadis yang bisa mendukung madhabnya, mendukung hujahnya. Kalau kita pernah dengar,
ada sebuah hadis yang banyak tersebar yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Aliyu khairul bashar faman kafara faqad kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Bagaimana mungkin? Maka jelas orang yang terjangkiti dua fitnah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, maka tidak bisa diambil hadisnya. Kalau kita kiaskan, tidak boleh kita berguru darinya. Kenapa sebabnya? Karena ketika menyampaikan ilmunya, dia sudah tidak objektif lagi. Dia akan cenderung untuk membenarkan apa yang ada dalam dirinya. Dia akan cenderung untuk membenarkan madhab yang selama ini dia pegang. Dia akan cenderung membenarkan keyakinan yang dia pegang. Karena bedanya ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah di sini titik poinnya. Ahlu sunnah ketemu dalil baru beramal. Selain dari ahlu sunnah, mereka beramal dulu, berkeyakinan dulu, baru cari dalilnya. Maka mereka banyak memelintir ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad. Kalau nggak ketemu bagaimana? Mereka memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW. Tidakkah mereka takut dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa' maq'adahu fin-nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Dan Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar menyebutkan, memberikan contoh, ini termasuk salah satu hadis yang mutawatir dari baginda Rasulullah SAW. Jadi para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara terkait dengan ahlul bid'ah, maka ini bukan bagian dari ghibah, tetapi ini bagian dari watawassaw bil haq. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada 6 hal di mana kita boleh untuk membicarakan aib seseorang. Di antaranya adalah ketika kita melihat saudara kita berguru, belajar, menuntut ilmu, bermajlis di majlisnya ahli bid'ah atau orang yang fasik, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan, memberikan nasihat kepada dirinya supaya dia tidak terkena fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan ini bagian dari agama Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak tolong-menolong di dalam keburukan dan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari agama Islam. Kemudian tadi disebutkan bahwa Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sempat mengusir seseorang yang kalau bahasa Jawanya itu nyeleneh. Tahu nyeleneh ya? Nyeleneh itu ya nyeleneh, aneh. Di majelis Imam Malik di Masjid Rasulullah SAW ada seorang bertanya ketika Imam Malik menjelaskan terkait dengan istiwa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maka dia mengatakan, "Ya Aba Abdillah." Uniknya 3 imam madhab punya kunyah yang sama. Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah, dan Imam Malik Abu Abdillah, kecuali yang satu. Yang satu kunyahnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang satu lagi kunyahnya siapa kira-kira? Abu Hanifah. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Tuh bingung semua. Katanya ahlu sunnah, tetapi imamnya tidak tahu. Ya Abu Hanifah itu kunyah. Namanya siapa? Namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man, bapaknya namanya Thabit. Ya. Dia bertanya, "Ya Abu Abdillah, kaifa istawa?" Bagaimana istiwa itu?
Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Maklum fi lughatil arabiyyah. Maklum secara bahasa Arab. Orang Arab aja yang nggak pernah belajar nahwu, shorof, balaghah, mantik dan sebagainya, dia sudah tahu istiwa itu kayak apa. Sama kalau kita ngomong nongkrong misalnya. Misalnya kita ngomong fulan lagi nongkrong. Nongkrong itu gimana sih? Ya kayak gitu, nggak usah ditanya lagi. Tapi istiwa sama juga dalam bahasa Arab, istiwa maklum. Wal iman, terus apa lagi? Oh, kaiful majhul. Terima kasih. Wal kaiful majhul. Kaifiyahnya itu kita tidak pernah tahu bagaimana Allah beristiwa. Sifat-sifat Allah yang lain kita tidak pernah tahu bagaimana kaifiyahnya. Tetapi arti dari itu semua sudah maklum. Hanya saja kaifiyahnya yang majhul. Kita tidak pernah tahu karena termasuk ini bagian dari ilmu ghaib yang Allah sembunyikan. Kemudian al-imanu bihi wajib. Iman kepada istiwanya Allah adalah wajib, dan soal pertanyaan terkait dengan istiwa ini adalah bid'ah. Maka Imam Malik pun memanggil orang yang ada sekitarnya untuk menangkap orang tersebut dan dipenjarakan. Kenapa sebabnya? Karena ini bagian dari bentuk tahdir, peringatan kepada umat atas keburukan sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka dari itu, sebagai penutup, karena saya sudah dapat surat cinta ini 1 menit lagi, dalam sebuah ayat dalam surat Tabarak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati kita untuk menguji siapakah di antara kita yang ahsanu amala, paling baik amalannya. Maka Fudail bin Iyad pernah ditanya, bagaimanakah ahsanu amala itu? Maka beliau menafsirkan ahsanu amala dengan mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amal ibadah kalau dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, artinya enggak ada tuntunannya atau menyelisih tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka lam yuqbal, tidak akan pernah diterima. Contohnya ikhlas tapi menyelisih tuntunan. Orang umrah, orang haji, tawaf 7 kali putaran. Tetapi dia mengatakan 7 kali masa cukup sih? Mbok 9 kali. Dia 9 kali. Diterima? Tidak. Salat subuh 2 rakaat. Masa salat subuh masih seger cuma 2 rakaat? Buat kayak 5 atau 4 rakaat. Diterima salatnya? Tidak diterima. Itu namanya walaupun dia ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau itu dikerjakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad, sesuai dengan sunnah, tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas, tidak akan diterima. Contoh orang tawaf 7 putaran, baca doanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tetapi sambil sambil tawaf, sambil dia live. Lagi tawaf nih, semoga ikhlas ya guys. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, mau sholat subuh nih, semoga kita dapat pahala 27 kali lipat ya guys ya. Itu masih mending. Kalau misalnya dia mengucapkan kalimat lain, mungkin nggak sepantas saya coba di sini. Baik, saya pernah dapatkan beberapa. Baik, itu kebalikan yang pertama. Maka tidak akan pernah diterima. Hatta yakuna khalisan waswaban, sampai amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan bab ini, bab apa tadi Ustaz? Memperingatkan umat atas keburukan bid'ah dan ahlinya. Ahli bid'ah adalah bagian dari agama. Karena Islam adalah istislamu lillah
kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kita istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Istislamu lillah wa inqiyadu lahu bitta'ah. Kita menundukkan diri kita di atas ketaatan pada Allah Jalla Jalaluhu, wa bara'atum minasyirki wa ahli. Kita berlepas dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, wa bara'atum minal bid'ati wa ahlihi. Dan kita berlepas diri dari bid'ah dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan itu mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat saya di dunia, semoga kita bersahabat juga di surga yang kelak. Atas kesempatan yang saya berikan untuk bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian, semoga kita sebagaimana dikumpulkan di surga di dunia ini di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan kembali di surganya Al-Firdausul A'la nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz kalau saya offset 4 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu offset. Lebih batas kodim namanya. Ya, dikasih cuma sampai 19.05, saya lebih 4 menit. Saya sampaikan sedikit saja. Di paragraf awal tadi ada perkataan penulis di sini. Buku-buku tentang sirah dan berpegang teguh kepada sunnah penuh dengan upaya Ahlussunnah untuk mematikan bid'ah dan memusuhi serta menjauhi pelakunya, seolah-olah seperti orang yang sedang sehat menjadi penyakit kulis. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ambilkan sedikit saja karena waktu kita yang pendek. Ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Hidayatul Ilmi. Kata beliau begini, kadang-kadang ketika kita mengatakan jangan ngaji kepada ahli bid'ah, orang bilang apa Ustaz itu menghasut, kayak hanya dia saja yang merasa dirinya benar. Itu atau tidak? Sementara kalau kita antum nanti ngaji di tempatnya, dia pun ada makanan dengan siapa? Jangan ngaji kepada yang salafi, karena yang salafi itu adalah yang suka memecah umat. Apakah tidak hal itu juga tahdid? Maka jangan yang terima Allah memperingatkan umat dari bahayanya ahlul bid'ah dan belajar kepada mereka. Ini adalah budayanya para ulama dari zaman dahulu. Bahkan ada kitab khusus banyak yang dikarang oleh para ulama, di antaranya yang pernah saya kaji langsung dengan penulisnya, yaitu kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah. Sikap seorang ahli sunnah wal jamaah kepada para pengikut hawa nafsu dan kebid'ahan. 2 jilid tebal masing-masingnya, itu merupakan disertasi Syekh Ibrahim Al-Wahidi. Kita bahas dalam daurah khusus para dai di Solo tahun 2015 dan 2016, seingat saya. Ya, di bulan Syawal 1436 dan 37 atau 35 dan 36 ini. Di dalamnya kalau antum buka, antum akan dapati bab-bab yang secara terperinci membahas hukum menikah dengan ahli bid'ah, hukum duduk bersama ahli bid'ah, hukum menimba ilmu dari ahli bid'ah, hukum meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah, dan masih banyak yang lain. Hukum bermuamalah dengan ahli bid'ah, hukum sholat di belakang ahli bid'ah, dibahas oleh penulisnya Syekh Ibrahim Al-Wahidi dalam 2 jilid tebal. Itu adalah tulisan beliau ketika beliau S3. Itulah disertasi doktoral beliau yang sudah kita kaji bersama beliau dari awal sampai akhir selama 2 tahun, dan sudah diterbitkan dalam versi Indonesianya, judulnya Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Hawa dan Bid'ah. Adanya buku 2 jilid tebal tentang masalah ini saja, itu menunjukkan bahwa para ulama dari zaman dahulu mengarahkan kemampuan mereka untuk memperingatkan manusia agar jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang disebutkan beliau di dalam buku ini. Di antaranya adalah belajar ilmu dari ahli bid'ah. Misalnya, saya beri contoh langsung saja, belajar dari orang Syiah. Anggaplah ada orang Syiah di Balikpapan ini,
Beliau punya kemampuan misalnya mengaji. Antum baru hijrah, antum belum bisa ngaji. Misalnya ada diketahui seorang dai membuka kelas tahsin dari alif ba ta, bahkan dia bikin beberapa halakoh. Ini kelas gak bisa ngaji sama sekali, ini bisa sedikit-sedikit, itu lancar, ini kelas orang hafalan. Tapi pengajarnya semuanya dari kalangan Syiah. Bagaimana hukumnya? Dibahas dalam buku. Mari kita lihat bagaimana berkata Syekh Utsaimin. Hadal musannif hadal tahdir al-badir min ahli bidah. Penulis buku Hilyah Thalibin ini menekankan betul-betul berupa peringatan agar jangan sampai seseorang mendekati ahli bidah. Jadi runa tidak, dan itu pantas untuk dilakukan. Wala siyama idza kana al-mubtadi'u sariqal lisan. Apalagi kalau ternyata ahli bid'ahnya ini satu. Antum perlu mencatat. Kapan seseorang betul-betul disuruh untuk menjauhi ahli bid'ah, dan kapan disuruh untuk betul-betul memperingatkan orang jangan sampai belajar kepada ahli bid'ah. Satu, saliqal lisan, tajam lisannya, alias dia kalau ngomong meyakinkan. Sebagian ahli bid'ah dia kalau ceramah itu akan terbuka. Dia punya kemampuan retorika yang sangat bagus, sehingga sebagian orang mengatakan, tapi bagus kok kajiannya. Atau dia punya kemampuan untuk melucu-lucu, yang bagi orang awam itu bagus. Kan sebagian orang awam kan kalau kajian bagus itu standarnya apa? Lucu. Bagus dia, lucu, gitu kan? Yang kedua, fasihul bayan, penjelasannya jelas, fasih. Siapa tahu dia mengkajikan tafsir, masya Allah, cara membawakannya betul-betul membuat orang terbuka. Kemudian Syekh mengatakan, wa khasatan idza kanat bid'atuhu mukaffiratan aw mufassikhatan. Ketiga, manakala bid'ah yang diajarkannya adalah bid'ah yang mengkafirkan pengikut atau mengkafirkan pelaku. Manakala bid'ah yang dilakukan atau yang disebarkannya adalah bid'ah yang bisa mengkafirkan bagi siapa yang punya bid'ahnya itu. Misalnya bid'ahnya Syiah. Bid'ahnya Syiah itu bisa mengkafirkan orang yang meyakini. Seperti kebid'ahan mereka meyakini Abu Bakar dan Umar tempatnya di neraka, meyakini Bunda Aisyah radhiyallahu anha tempatnya di neraka, seorang pezina, seorang wanita zalimah kafirah. Siapa yang punya keyakinan ini maka dia kafir. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ahli sunnah. Berbedanya kalau dengan ulama ahli bid'ah. Paham ini? Dengan ijma'. Barang siapa yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, atau satu di antara para sahabat Nabi yang tidak murtad sepeninggal Nabi, maka dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Maka ini harus diajak masyarakat untuk meninggalkan kajian-kajian yang demikian. Kalau antum punya teman suka ngaji di masjid sebelah ini, sana ya, sebelah sana, tiang-tiangnya biru. Di situ banyak kajian Syiah. Meskipun nanti pendirinya bilang enggak kok di sini nggak Syiah. Iya di sini nggak Syiah menurut antum. Tapi masalahnya ustaz-ustaz yang membawa ustaz-ustaz dari kalangan Syiah. Maka yang seperti ini nanti kalau ketemu teman antum bilang itu masjid harus dijauhi. Jangan sholat sih. Yang keempat, ini yang paling penting juga. Yang keempat, antum harus betul-betul peringatkan orang jangan sampai belajar kepada ahli bid'ah. Indaman yakhafu minhu yatamaskan wa yaqul ana min ahli sunnah. Yaitu orang yang berkamuflase dirinya seolah-olah ahli sunnah. Berkamuflase seolah-olah dirinya ahli sunnah. Dan antum akan dapati itu dari kalangan Syiah khususnya. Karena mereka kalau ditanya kamu Syiah,
Dia bilang enggak. Dia bilang enggak. Meskipun dia Syiah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang disebut dengan aqidah, yaitu menyembunyikan jati diri di hadapan Ahlussunnah. Kamu Syiah ya? Kok kamu kemana-mana kalau sholat bawa itu tanah kayak kue bingka? Kalau sujud mesti pakai itu. Kamu Syiah ya? Kenapa kamu kalau sholat perhatikan selalu tepuk-tepuk paha? Kalau mau salat tepuk paha dulu. Perasaan aku dari kecil dulu diajar mamaku begini, kalau telunjuk itu cuma satu. Oh kamu kalau sholat telunjuknya dua sama jari tengah. Kamu Syiah ya? Ya, saya bukan Syiah. Kenapa begini? Pokoknya saya bukan Syiah. Maka ini model yang keempat, yaitu orang-orang yang mereka ahlu bid'ah, tapi menyembunyikan dirinya berkamuflase seolah-olah mereka ahlu sunnah. Ada pun saya kasih contoh yang lain, orang-orang yang punya pemahaman atau manhaj khawarij di Indonesia ini minimal membawa kemana-mana pemikiran khawarij, walaupun kita tidak katakan dia khawarij, dia punya penampilan yang sama persis dengan dari kalangan salafiyin, yaitu berjenggot juga, celananya cingkrang juga, bajunya gamis juga. Makanya antum dapati di kalangan orang-orang yang melakukan pengeboman, ketika mereka ditangkap polisi, tampilannya mirip kita. Sehingga kemudian sebagian masyarakat mengatakan, itu jangan diterima masuk di sini. Itu yang ngebom-ngebom. Padahal justru kita yang orang terdepan yang membantah mereka. Mereka berkamuflase, punya casingnya sama, tapi isinya beda. Satunya KW, satunya asli. Maka jangan diremati orang. Itu saja tambahan saya. Pertanyaan di sini ada yang bisa melengkapi pembahasan kita. Saya ulang, mentahdir atau memperingatkan masyarakat jangan sampai belajar kepada ahlul bid'ah. Itu adalah kebiasaan para ulama dari zaman dahulu. Jangan antum katakan itu adalah hasutan. Justru antum sedang diajak untuk jangan sampai antum menyimpang dari jalan Allah. Antum bukan dihasut. Kecuali kalau antum merasa itu tidak pas, maka antum tanya dalilnya. Misal, jangan kalian belajar kepada yang jenggot-jenggot itu. Maka antum tanya, kenapa kok saya tidak belajar di situ? Apa dalilnya? Tanyakan dalilnya. Tapi kalau ada yang mengatakan kepada antum, jangan belajar kepada mereka, karena pertama mereka mendukung pengeboman, mendukung tindakan terorisme. Jadi, jangan belajar kepada mereka karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Maka ikuti. Jangan ikuti mereka karena mereka ceramah kemana-mana isinya cuma dua, kalau tidak khilafah atau pemerintah yang zalim, kafir dan semacamnya. Kalau itu yang diberikan kepada antum, maka itulah yang disebut dengan tahdir kepada ahlul bid'ah. Ada 4 pengkhususannya. 1 adalah manakala lisannya tajam. 2, manakala penjelasannya, retorikanya bagus. Karena itu semua akan membuat masyarakat akan terpukau, lalu terbawa dalam pemikirannya. 3, manakala kebid'ahannya adalah kebid'ahan yang mengkafirkan orangnya, karena ada kebid'ahan yang tidak mengkafirkan pelakunya. Seperti peringatan tahunan, itu bid'ah dalam agama, tapi tidaklah mengkafirkan pelakunya. Pelakunya tetap muslim, hanya saja dia melakukan kesalahan, yaitu mengada-ngada dalam Islam. Banyak di dalam kegiatan sholat, orang-orang menambah-nambah. Seperti misalnya mengatakan, wa in maghdubi alaihim waladdallin amin rabbil fili wal walidayni. Ini bacaan tambahan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Maka ini adalah bid'ah dalam sholat, tetapi pelakunya tetap sah sholatnya, tetap dia muslim, tidak terkafirkan. Hanya saja dia melakukan kesalahan di dalam sholatnya yang bisa mengurangi pahalanya. Yang keempat tadi Pak, manakala dia berkamuflase menunjukkan seolah-olah dirinya adalah seorang Ahlus Sunnah. 1 menit lagi ya. Itu saja yang saya tambahkan. Kalau antum bertanya siapa saja ahlul bid'ah, silakan antum cari di buku judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Ada di bab-bab terakhir disebutkan rincian-rincian seperti Ahmadiyah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij,
Apalagi Islam Jamaah, Syiah, itu sudah jadi ormas. Nanti hati-hati dalam menyebutkannya. Kalau sudah bentuknya ormas, hati-hati menyebutkannya. Tetapi yang bukan bentuknya ormas namanya Islam Jamaah. Dan Ustaz Abdullah Roy, doktor, beliau baru jadi doktor. Di antara disertasi beliau untuk doktoralnya adalah masalah Islam Jamaah. Waktunya azan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Muflih meminta saya untuk menjawab pertanyaan. Saya ada 3. Yang kuning-kuning ini lebih menarik hati saya, warna kuning. Besok kalau dicari kertas yang merah atau oranye, insya Allah segera terjawab. Ada yang pink juga merah. Iya. Yang pertama, Afwan Ustaz, Ana masih remaja dan ada seorang akhwat yang selalu mendekati Ana. Setiap malam dia menelpon Ana, katanya hanya untuk basa-basi. Setiap hari dia selalu SMS Ana. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Ana menjalaninya tanpa menyakiti perasaan sang akhwat tersebut? Maka cara paling efektif adalah supaya tidak ada yang tersakiti, langsung datanglah ke orangnya. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Apa tadi kita datangi Ustaz? Apa orang itu? Kalau orang tuanya bilang kepada antum, kamu punya apa? Bilang kepada dirinya, saya punya kopi subuh. Kopi subuh lebih baik daripada dunia dan sisi. Ustaz, bolehkah belajar tafsir dari orang yang bukan bermanhaj salaf? Bolehkah belajar tajwid Al-Quran dari ahli bid'ah? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarah Hilyatul Talibin ini, kalau dari apa yang saya baca, saya bisa simpulkan dari beliau bahwa tidak boleh sama sekali. Karena beliau mengatakan ada 2 kerusakan apabila belajar dari seorang ahli bid'ah. Misalnya dia punya ilmu bahasa Arab, dia ngajar nahwu, yang ngajar bahasa Arab dari kalangan penggemar ISIS, atau yang ngajar tahsin tadi adalah orang Syiah. Maka kata Syekh, tidak boleh, karena ada 2 kemafsadatan, ada 2 kerusakan. Al-ula, iqtiraru bi nafsihi fayahsibu annahu 'ala al-haq. Yang pertama, mafsadatnya adalah mafsadat dia menipu dirinya sendiri. Karena seorang bid'ah manakala didatangi oleh Ahlussunnah untuk belajar ilmunya, maka nanti dia akan mengira dirinya sedang berada di atas kebenaran. Yang kedua adalah ikhtirarul nasbi, akan menipu manusia yang lain. Ini kerusakan yang kedua. Karena manusia nanti akan tertipu. Karena ada seorang bid'ah ditimba ilmunya oleh kalangan Ahlussunnah, bolak-balik manusia mendatangi dirinya, menimba ilmunya, maka manusia yang awam akan mengira orang ini dalam keadaan boleh tiba ilmunya karena dia Ahlussunnah. Maka kata Syekh Utsaimin, tidak boleh. Adapun saya kemarin di Batu dalam daurah Quran bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kata beliau, saya bertanya dengan pertanyaan yang sama persis. Di Balikpapan saya mengenal ada seorang dai, pemahaman yang bimbang, manhaj yang tidak lurus, tetapi dia membuka kelas tahsin karena dia punya sanad dan lain-lain. Bolehkah teman-teman saya, murid-murid saya belajar ke sana, atau saya larangkan mereka? Maka kata Syekh Ali Hasan, seseorang boleh belajar kepada ahli bid'ah dengan 2 syarat. 1, apabila ilmu yang diajarkan ahli bid'ah itu tidak dimiliki oleh Ahlussunnah siapapun. Pertanyaan saya, tidak tidakkah Ustaz antum dari kalangan Ahlussunnah yang mengerti tafsir Quran? Tidak adakah kelas bahasa Arab yang diajarkan oleh dari ustaz-ustaz dari kalangan Ahlussunnah? Jawabannya itu tidak. Ada banyak. Kelas umat ada, kelas anak-anak ada,
Di sini ada. Ini nanti malam setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Maka syarat pertama kalau kita tidak terpenuhi. Syarat yang kedua adalah apabila orang tersebut yang menyimpang itu tidak menyebarkan pemikirannya. Kalau dia menyebarkannya maka tidak boleh, meskipun terpenuhi syarat pertama, yaitu tidak ada sama sekali dari kalangan sunnah yang punya ilmu itu. Dan saya dapati ada sebagian ikhwan yang belajar bahasa Arab dari seorang ulama ISIS. Saya tanya-tanya, mereka mengatakan, ya kadang-kadang setelah selesai kelas bahasa Arab, kadang-kadang kami diputarkan video tentang ISIS. Maka saya katakan, berhenti antum belajar dari itu. Karena antum bodoh dari sisi bahasa Arab lebih mending daripada ternyata antum belakangan jadi pintar tapi pemikiran menyimpang juga masuk di barat. Amin. Maka apakah boleh kalau diberi obat? Saya katakan tidak. Jangan belajar tafsir Al-Quran kepada orang yang punya pemikiran menyimpang, karena ustaz-ustaz antum banyak yang bisa mengerti tafsir. Di sini ada kelasnya, di Nasai ada kelasnya. Antum tahu Imam Masjid Namir Ustaz Yusuf, bisa datangi dia. Di sini ada Ustaz Jihad, di Manggar dekat sana ada. Artinya dekat Ustaz Azim ada. Dan saya khawatir mereka yang membuka kelas ini akan menyebarkan pemikirannya. Minimal nanti ngajak-ngajak. Apalagi kalau sudah nanti dekat pemilu atau akan diajak-ngajak. Baik. Pertanyaan kedua, di kampus Anda ada seorang ustadz mengajar bahasa Arab. Pakaian dan tampilannya nyunah. Berjalannya waktu, Anda mengetahui ustadz tersebut pro demonstrasi. Dari postingannya di grup, bolehkah tetap belajar dengannya? Insya Allah pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz. Ya, dan sebagai tambahan bahwa sebenarnya terkait dengan kasus ini bisa bersifat situasional. Artinya Syekh Ibnu Baz pernah melakukan hal yang sama. Ketika di Hijaz belum tersebar banyak ulama yang menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Baz pada saat itu? Maka beliau mengambil para ulama Al-Azhar, didatangkan ke Hijaz untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu qiraat. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh Syekh Ibnu Baz, maka beliau pun mendapatkan kritikan dari beberapa ulama pada saat itu, pada zaman tersebut. Maka beliau pun menjawab bahwa kita hanya akan mengambil ilmu terkait dengan Al-Quran saja, ilmu qiraat, dan tidak mengambil akidahnya. Karena sebagaimana kita tahu, ulama Al-Azhar mereka memiliki keyakinan akidah yang menyimpang terkait dengan asma wa sifat. Mereka berakidah Asy'ariyah. Dan alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, setelah transfer ilmu tersebut berhasil, maka apa yang ditakutkan selama itu tidak terjadi, dan itu menyebabkan negeri Hijaz yang tadinya mengalami kekosongan dari sisi ilmu-ilmu Al-Quran, terutama qiraat, menjadi terisi kembali. Dan kalau saya boleh berpendapat, saya pribadi mengatakan bahwa bersifat sangat situasional. Kalau di Balikpapan dari kasusnya sudah ada, sudah banyak. Tadi contohkan di Manggar, di Nasai, di mana lagi? Di sini juga ada. Tetapi pada saat itu jika keadaan sangat mendesak dan tidak memungkinkan kecuali kita harus mendatangkan mereka, maka insya Allah tidak mengapa sebagaimana dilakukan oleh Syekh Imam Ibnu Baz. Allahu ta'ala. Bagaimana jika kita sebagai penuntut ilmu kepada ahli bid'ah, jamaah T yang mau mengisi di masjid kita? Jamaah tabligh maksud saya. Jamaah tabligh mereka keliling dari masjid ke masjid membawa sebuah kitab yang judulnya Fadhil Amal. Di dalamnya terdapat banyak hadis palsu, hadis lemah, dan banyak khurafat. Maka kalau seandainya antum diberikan gelas ini masih tersegel, masih murni,
Di dalamnya, di sebelahnya ada gelas yang sudah dibolongi dan mungkin ada masuk debu, situ ada virus. Kira-kira itu materialnya apa? Yang masih murni, masih tersegel. Maka jangan belajar kepada orang yang akan mengajarkan kepada antum hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu, apalagi khurafat. Yang si pembacanya sendiri juga tak mengerti itu lemahkah, palsu, khurafat. Dan itulah yang akan terjadi bila antum mengizinkan jamaah tabligh mengisi di tempat antum. Orang-orang yang membacakan biasanya pun mereka juga baru sama-sama tobat. Mereka pun sama-sama belum tahu ilmu hadis, mana ilmunya, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Jadilah mereka orang yang mengajarkan kepada antum, dan antum sendiri tidak bisa memilah-milah ini lemahkah, palsukah. Jadilah itu seperti orang buta menuntun orang buta masuk ke lubang sama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Yasir. Semoga tidak kapok. Dan alhamdulillah kita menerima banyak manfaat dari beliau dari kajian yang meskipun singkat ini, tapi semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.